Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105.7 FM, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan bersama menghayati serta merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, yang didasarkan dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala syukur kami untuk setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk anugerah hari ini yang boleh kami nikmati, di mana Tuhan membangunkan kami di hari yang baru, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa menikmati dan menjalani hari ini. Dan di pagi ini Bapa, kami bersama hendak mendasari aktivitas kami pada hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu itulah yang berkuasa atas kami, menaungi kami, sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang rajin dan mau merenungkan firman-Mu, tetapi kami pun mau untuk belajar dan berproses menghidupi firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ditanya tentang berkat Tuhan apa yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing, tentu kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa menjelaskan atau menyampaikannya. Ya karena begitu banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Kalau ditanya berapa banyak, ya tidak ada kiranya, tidak terkira jumlahnya. Karena begitu banyaknya berkat dari Tuhan. Bentuknya bisa beragam, bisa berkat hidup, berkat kesehatan, bisa bernafas, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa kemudian ketemu dengan teman, bisa kemudian bercengkrama dengan keluarga, dan juga bentuk berkat-berkat yang lain. Itu semua adalah berkat yang kita terima, berkat yang kemudian bisa kita hayati itu sebagai belas kasih Tuhan, sebagai kebaikan dari Tuhan yang terjadi dan dicurahkan Tuhan kepada kita. Tetapi ada juga satu berkat lain yang sebenarnya kita terima, tapi seringkali tidak kita sadari, yaitu berkat
ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Apa maksudnya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya? Tentu kita tahu ya, sinar. Kegunaan sinar atau cahaya itu kita pasti tahu. Ya tentu adalah untuk menerangi kita. Tanpa sebuah cahaya, tanpa sebuah sinar, pasti kita akan bingung melakukan apapun. Misalnya saja ketika listrik padam, kita nggak punya lampu emergency, kita nggak punya lilin, yang ada adalah gelap gulita gitu. Pasti pergerakan kita akan terbatas. Kita nggak tahu harus melakukan apa, bahkan kita naruh sesuatu di meja, kita harus kalau orang Jawa bilang tuh geragap-geragap gitu ya, harus rambatan nyari di mana, dan itu pun juga belum tentu ketemu. Karena apa? Karena tanpa sinar, itu tanpa cahaya, pergerakan kita atau aktivitas kita itu akan terbatas. Nah, ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, berarti kita itu bisa melihat jalan dengan lebih terbuka. Kita bisa melihat sebuah jalan itu dengan lebih nyaman, dengan lebih jelas, sehingga ketika kita jalan, kita akan lebih terlindungi karena kita tahu yang di depan kita itu apa, sehingga kita nggak nabrak-nabrak. Nah, lalu apa maksudnya kok Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya? Lalu konsekuensinya apa? Atau efek dari sinar dari wajah Tuhan itu seperti apa? Gitu. Nah, sahabat Petra yang terkasih, sinar yang Tuhan berikan untuk menyinari kita, untuk menyinari jalan kita, itu bisa kita bayangkan seperti sebuah kacamata atau seperti sebuah lensa, atau kita bisa menyebutnya perspektif. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, maka seharusnya ketika kita melihat realitas-realitas yang terjadi di sekitar kita, kita harusnya melihat dengan perspektifnya Tuhan. Kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandang kita sebagai manusia. Contohnya, ketika kita mendapatkan berkat yang banyak, ketika ternyata dalam pekerjaan, wah kok saya dapat gaji gede nih, atau kebetulan di bulan itu, wah saya dapat bonus nih, dapat bonus gede. Kalau kita pakai kacamata kita, maka kita akan berpikir, wah ini mau buat apa ya? Ini mau dibelikan apa, wah ini nanti untuk ini, untuk itu, untuk membelikan ini, membelikan itu, untuk bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Itu pakai cara pandang kita. Tapi kalau kita melihat realitas berkat yang banyak itu dari kacamata atau perspektifnya Tuhan, maka kita harus berpikir, loh saya dapat berkat banyak ini, lalu maunya Tuhan apa ya? Lalu berkat ini kira-kira Tuhan mau supaya saya pakai untuk apa? Kalau misalnya, kita dapat berkat banyak, kebetulan tetangga kita itu ada yang anaknya mau berangkat sekolah, tapi bensinnya habis, motornya habis bensinnya, dia mau pakai ojek online nggak punya uang. Loh berarti kalau kita pakai cara pandang Tuhan, jangan-jangan ini maksudnya Tuhan. Saya dapat berkat banyak, sehingga tetangga saya lagi kesulitan untuk ngantar anaknya sekolah. Berarti ini cara Tuhan untuk kemudian berkat itu saya bagi kepada orang lain, kepada tetangga saya yang sedang membutuhkan. Itu kalau kita pakai perspektifnya Tuhan. Atau juga bentuk yang lain. Saya itu sehat, saya itu diberikan kekuatan. Kira-kira Tuhan itu mau pakai saya sebagai apa ya? Kalau mungkin kita pakai cara pandang kita, ya kita akan mengatakan bahwa berarti kalau saya sehat, saya kuat, ya saya akan bisa melakukan segalanya. Saya bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencoba untuk belajar menggunakan perspektif Tuhan, tadi pertanyaannya sama. Kekuatan saya ini, tubuh sehat saya ini, kira-kira Tuhan mau pakai saya untuk apa? Itu berarti kita melihat realitas di sekitar kita, melihat kehidupan kita dari kacamata atau perspektifnya Tuhan. Karena kita sudah disinari oleh sinar dari wajah Tuhan, dan jalan kita itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi seringkali ketika kita melihat berkat dari Tuhan, bahwa kita tidak rela untuk menggunakan perspektifnya Tuhan. Kita maunya ya sudah Tuhan, berkat itu kan punya saya. Berkat itu ya saya nikmati.
Kalau ada kemudian, itu loh ada yang butuh, oh ini loh ada yang butuh pertolonganmu, oh ini loh yang ada butuh tenagamu, kamu kan sehat, kamu kan kuat, itu loh tolongin dia gitu. Kemudian kita akan mengatakan, wah capek, ini kan berkat saya, ini kan usaha keras saya. Kita selalu memakainya adalah perspektif manusia, kacamata kita, atau cara pandang kita sendiri. Kita lupa bahwa ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kita melihat atau mendapatkan berkat yang dari Tuhan, maka berkat itu harus kita lihat dari kacamatanya Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah kita rela atau tidak kalau berkat itu kemudian kita gunakan atau kita lihat dari kacamatanya Tuhan. Dampaknya apa? Ya mungkin secara manusia kita akan mengalami kerugian. Loh saya rugi dong. Saya nggak bisa senang-senang. Saya nggak bebas menggunakan waktu saya nggak bebas menggunakan harta saya nggak bebas menggunakan kekuatan saya. Kita rugi dong. Tapi kalau kita bicara pada perspektif Tuhan, maka itu bukan sebuah kerugian. Memang Tuhan menitipkan berkat itu bukan hanya untuk kita. Tuhan menitipkan kekuatan itu bukan untuk kita. Dan Tuhan menitipkan kesehatan itu semata-mata bukan hanya untuk kita. Tetapi Tuhan mau atau Tuhan menunjukkan jalannya, ini loh dengan kekuatanmu, dengan berkatmu, dengan kesehatanmu, kamu jalan ke sana. Kemana? Ke tetanggamu itu. Oh kemana? Ke saudaramu. Kemana? Ke keluargamu. Kemana? Itu loh ke orang-orang yang sedang membutuhkan kehadiranmu. Itu berarti kita menggunakan kacamata atau perspektifnya Tuhan. Pertanyaannya, rela atau tidak? Mau atau tidak? Kalau kita melihat berkat yang kita terima dengan cara pandang Tuhan. Karena Tuhan sudah menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa memohon penyertaan Tuhan di dalam kita akan menjalani hari kita saat ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Berkat yang kami terima itu sungguh luar biasa. Kalau kami mau hitung, kami tentu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena berkat-Mu itu terlalu banyak dan terlalu besar untuk kami. Tetapi seringkali ketika kami menggunakan berkat itu, kami hanya melihat dari perspektif kami. Kami hanya melihat dari kacamata kami sendiri. Kami tidak mau sadar bahwa Tuhan sudah menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau sudah menunjukkan jalan yang harus kami lewati. Tetapi seringkali kami pakai kacamata kami sendiri, kami pakai jalan kami sendiri. Sehingga berkat itu hanya kami nikmati, entah berkat apapun itu. Berkat materi, berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat-berkat yang lainnya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk kami menggunakan berkat ini dan melihat berkat serta realitas di sekitar kami dengan kacamata-Mu dan dengan sinar yang telah Tuhan tunjukkan melalui jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya hari ini boleh kami jalani di dalam aktivitas kami, baik kami yang sekolah, bekerja, juga melakukan pekerjaan di rumah, atau apapun yang harus kami lakukan, kiranya kami boleh melakukannya dengan menggunakan cara pandang dan kacamata yang Tuhan tunjukkan. Kami menyerahkan ya Tuhan, hari kami ini kiranya rahmat-Mu dan berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan embun pagi kita edisi 13 Agustus 2026 di hari Kamis ini. Dan kiranya apa yang sudah kita renungkan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.